Halo, baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya untuk sesi yang kedua, yaitu di sesi sebelumnya kita telah membahas tentang rule dari KNN ya. Nah, di sini kita diberikan query point ya, titik di mana akan ditentukan kira-kira data baru tersebut akan masuk ke dalam kelas yang mana. Ya, misalnya di sini ada data X dan Y, misalkan dianggap X itu adalah bagian yang merah dan Y itu adalah bagian yang biru ya, dengan terbagi menjadi dua kelas, kelas merah dan kelas biru. Kemudian ada query point baru ya di sini. Nah, di sini nilai K-nya itu adalah 1, yang mana artinya query point yang baru ini akan dibandingkan hanya dengan satu tetangganya. Ya. Kemudian di contoh yang kedua, query point yang baru ini nilai K-nya adalah 3. Artinya, query point yang baru ini akan dibandingkan dengan 3 tetangga terdekatnya. Setelah dibandingkan, dilakukan vote. Mana nih di antara 3 pembanding ini tetangganya yang mayoritas kedekatannya dengan si query point tersebut. Misalkan di sini mayoritasnya merah, artinya query point yang baru ini atau data yang baru ini akan masuk ke dalam kelas yang merah ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas untuk contohnya. Ya, contoh kasus dari KNN. Misalnya di sini kita punya data kertas tisu spesial, artinya misalnya sebuah pabrik itu akan membuat atau memproduksi tisu baru ya dengan dua buah atribut yaitu X1 dan X2, yang mana X1 itu adalah atribut untuk acid durability, sedangkan X2 itu adalah untuk strength. Ya, jadi kertas tisu ini terdiri dari dua atribut yaitu tingkat keasaman ya, kemudian kekuatannya. Di sini ada dua kelas, bad dan good. Untuk kertas tisu yang tingkat keasamannya terlalu tinggi dan juga kekuatannya terlalu tinggi juga, maka ini kelasnya bad ya. Karena tisu kalau tingkat keasamannya terlalu tinggi itu juga tidak baik ya. Strengthnya kalau terlalu tinggi juga tidak baik. Karena apa? Karena nanti berpengaruh pada teksturnya yang mungkin akan agak kasar dan juga bisa jadi tingkat penyerapannya itu juga tidak baik ya. Karena tisu yang baik adalah yang tingkat penyerapannya itu tinggi ya, tingkat penyerapannya. Jadi dia strengthnya harus low, misalnya dengan nilai 4 dan juga acid durability tingkat keasamannya itu harus rendah ya, sehingga ini masuk ke dalam kelas yang good. Nah, dari 4 data ini, data 1, data 2, data 3 dan data 4 ini sebagai data history dalam kasus kita akan launching tisu baru ya. Nah, ketika akan launching tisu baru, kita punya data atribut pertama, tingkat keasamannya adalah 3, sedangkan atribut kedua, ya, strength-nya itu nilainya adalah 7. Nah, di sini kita tentukan bahwa nilai K-nya itu adalah 3. Jadi data baru ini akan dibandingkan dengan 3 data yang lain. Padahal kita di sini punya 4 data ya. Nah, jadi nanti mana saja dari 4 data itu yang akan menjadi tetangga terdekat dengan data baru kita ini ya. Nah, kelasnya masih sama teman-teman, yaitu good dan juga bad ya. Nah, data ini kalau kita hitung ya teman-teman menggunakan rumus jarak Euclidean ya. Nah, di sini kita hitung dulu ya data yang kita miliki, kita konversikan ke dalam rumus perhitungan jarak ya, yaitu di mana DAB itu adalah jumlahan dari atribut-atribut yang dimasukkan data-datanya. Misalkan di sini ya, untuk menghitung Euclidean distance-nya, data pertama itu adalah dibandingkan dengan data baru ya. Di sini data baru nilai D-nya data yang lama, kemudian data yang baru. Artinya di sini adalah 7 dan juga min 3 ditambah 7 min 7 itu dari mana? Ini berasal dari data untuk yang baris pertama ya, yaitu 7 ini data pertama, nilai X1-nya adalah 7 dikurangi dengan data barunya. Data baru X1-nya berapa? 3 ya. Jadi 7 dikurangi dengan 3 ditambah dengan atribut kedua ya,
yaitu X2 di sini adalah 7 dikurangi dengan X2 yang baru yaitu 7 juga. Maka kalau kita kalkulasi hitung adalah akar dari 7 min 3 ditambah dengan 7 min 7. 7 min 3 itu adalah 4. 4 kuadrat ditambah 7 min 7, 0 kuadrat. Jadi di sini adalah 4 kuadrat 16 ya. Berarti ini akar dari 16 satunya adalah 4 ya. Kemudian untuk data kedua pun sama. Data yang lamanya itu adalah X1-nya 7, kemudian yang X barunya adalah 3 ya, ditambah dengan X2-nya data lama adalah 4 dikurangi dengan X2 yang baru yaitu 7 sehingga diperoleh akar dari 7 min 3 ditambah dengan akar dari 4 min 7 kuadrat ya. Kalau kita kalkulasi ya, kalau kita kalkulasikan maka akan menjadi akar dari 16 ditambah 9 akar 25 yaitu nilainya 5. Begitu juga untuk data ketiga dan data keempat ya, sehingga diperoleh nilai Euclidean distance-nya untuk data 1 adalah 4, data 2 5, data ketiga adalah 3 dan data keempat adalah 3,6. Sehingga dari perolehan rumus Euclidean ini selanjutnya adalah akan kita urutkan ya. Nilai yang sudah diperoleh jaraknya kita urutkan ya, kita urutkan mana yang paling kecil. Kenapa harus kita urutkan? Karena nanti akan menentukan 3 data yang akan kita ambil ya. Di sini yang diperoleh nilai terkecilnya ya itu adalah data ketiga nilainya 3, kemudian data keempat nilainya 3,6, kemudian data ke-1 nilainya 4, data kedua adalah nilainya 5, sehingga urutannya adalah data 3, kemudian data 4, data 1 dan data 2 ya. Kemudian setelah kita urutkan ini, kita lihat kembali aturan berikutnya, itu adalah kita hanya mengambil 3 tetangga terdekat ya, 3 tetangga terdekat, maka kita bisa peroleh yang nilainya tidak melebihi ya. Jadi di sini yang kita ambil adalah data ke-4, data ketiga dan data ke-1. Data kedua tidak ikut karena ini tidak masuk yang lebih dekatnya ya, artinya di sini ada yang lebih dekat dibandingkan dengan data kedua karena dia di peringkat keempat. Jadi kita hanya ambil peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3 ya. Nah, sehingga di sini sudah bisa kita lihat bahwa untuk data yang kedua tidak masuk dalam pembanding ya. Nah, setelah kita peroleh data ini, kita lihat selanjutnya ya, yaitu mana yang menjadi mayoritas dari 3 data tersebut. Nah, ini diperoleh bad, good, dan good itu adalah berasal dari kelas history yang kita miliki ya. Nah, dari 3 data yang kita bandingkan adalah 2 masuk good dan 1 bad. Jadi di sini sudah bisa kita lihat data kertas baru dengan nilai atribut X1 3 dan X2-nya sama dengan 7 itu maka masuk ke dalam kelas good. Kenapa good? Karena secara mayoritasnya nilai good-nya ada 2 tetangga sedangkan nilai bad-nya hanya 1 tetangga. Itu demikian ya teman-teman ya, cukup mudah untuk mempelajari kasus KNN ini. Nah, kita lanjutkan untuk latihan kasus ya. Di sini terdapat beberapa data dari survei kuesioner bahwa masih sama akan melaunching kertas tisu juga menggunakan 2 atribut namun nilai K-nya itu adalah 4. Jadi kita akan membandingkan dengan 4 tetangga yang dimiliki dari si query point tersebut ya. Nah, ini adalah data kita ya. Datanya masih sama yaitu X1 sebagai atribut daya tahan atau acid durability tingkat keasamannya, kemudian X2-nya adalah strength atau kekuatannya. Kita punya 1 2 3 4 5 6. Kita punya 6 data ya. Akan diproduksi kembali kertas tisu dengan nilai atribut X1-nya 7, X2-nya 4. Nah, supaya kita tidak perlu survei-survei, kita cukup menggunakan data history ini saja ya. Maka kertas baru yang akan diproduksi tersebut kira-kira masuk ke dalam klasifikasi baik atau jelek. Nah, dari
tabel ini kita bisa lakukan penilaian ya. Yang pertama, langkah pertama dari KNN adalah menghitung kuadrat jaraknya dengan menggunakan rumus Euclidean tadi ya. Nah, dari data ini kita akan hitung ya. Ini diperolehnya dari mana kuadrat rumus jaraknya? Diperolehnya adalah dari rumus ya. Teman-teman bisa kalkulasi menggunakan akarnya ataupun tidak ya. Nah, di sini dari data pertama X1-nya adalah 8, kemudian X2-nya itu adalah 4, akan dibandingkan dengan nilai yang barunya X1-nya 7 dan X2-nya 4. Maka square distance-nya ya, kuadrat jaraknya itu kita masukkan. Data lama 8 dikurangi X1 data baru yaitu 7. Kemudian X2 atribut kedua adalah data lamanya 4 dikurangi data barunya yaitu 4 ya. Sehingga di sini kalau kita hitung adalah 8 dikurangi 7 kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 kuadrat itu adalah 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian data kedua 4 itu dari data lama, 7 adalah X1 data baru ditambah dengan atribut kedua yaitu 5 dikurangi dengan data barunya 4. Maka di sini diperoleh 4 min 7 itu nilainya adalah min 3, kita kuadratkan adalah 9 ya, min kuadrat jadi positif. Kemudian 5 min 1, min 4 sorry, itu adalah 1 dikuadratkan nilainya 1 sehingga nilainya adalah 10. Nah, begitu juga sama untuk data ketiga, keempat dan seterusnya ya. Data barunya sama ini ya, X1 semuanya 7, X2-nya dikurangi dengan 4 ya, sehingga diperoleh data-data ini. Setelah kita hitung jaraknya, selanjutnya adalah kita akan mengurutkan dari jarak terkecil seperti di contoh kasus yang dokter ya. Semakin banyak kesamaan berarti dia jaraknya dianggap semakin dekat. Nah, kita urutkan di sini nilai yang terkecil adalah 1, kemudian 2, kemudian 8, kemudian 9, 10 dan 13. Sehingga kita bisa peroleh hasil urutannya. Ya, ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini adalah urutan. Ini terkecil 1, peringkat kedua adalah data yang terakhir, peringkat ketiga adalah data yang ini, peringkat keempat adalah data yang ini. Nah, kemudian apakah masuk ke dalam nearest neighbor? Iya dan tidaknya. Di sini nilainya adalah iya karena ini adalah terdekat pertama. Di sini nilainya iya adalah terdekat kedua, di sini nilainya iya karena terdekat ketiga, di sini nilainya iya karena terdekat keempat. Sedangkan 5 dan 6 itu tidak karena kita hanya menggunakan 4 nilai K. Nah, di sini kategori nearest neighbor-nya adalah masih menggunakan aslinya yaitu baik, baik, jelek, baik. Nah, sehingga dari hasil ini teman-teman, setelah kita hitung jarak terkecil, kemudian menentukan nilai K-nya, kemudian kita voting, tidak terlihat bahwa nilai vote tersebut nilai baiknya itu ada 3, jeleknya 1. Jadi otomatis berdasarkan nilai K4 ini bahwa kertas tisu baru tersebut masuk dalam kategori yang baik ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Nah, berdasarkan latihan kasus ini dengan menggunakan 2 atribut, kita latihan kasus pada yang kedua ya. Kalau ini ada 3 atribut ya. Atribut 1 adalah takaran saji, atribut 2 adalah jumlah saji per kemasan, dan atribut 3 adalah total energi. Klasifikasinya atau kelasnya masih sama yaitu jelek dan bagus. Nah, sebagai latihan teman-teman bisa membuat isian tabel ini sendiri, datanya boleh lebih dari ini ya. Kemudian menentukan nilai baru yang diberikan ya sebagai nilai yang akan kita hitung data barunya ya. Di sini boleh sama dengan ini, boleh juga yang lain. Kemudian menentukan nilai kelasnya, apakah data baru ini masuk kelas jelek atau baik ya. Demikian teman-teman, semoga latihan KNN ini bisa menambah pemahaman terhadap pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.